ketika mereka pertama kali beraktivitas mereka di kampus ini. Dan kita sebagai panitia pelima nantinya itu masih memberikan sebuah gambaran mengenai kehidupan secara komprehensif kepada mahasiswa baru, baik itu bentuk kampus ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Lalu yang keempat itu memberikan evaluasi dan apresiasi bagi stakeholder intra pelima. Dalam pelima tersebut juga ada panitia dan juga nanti ada mahasiswa baru. Di sini maksudnya itu apresiasi dan evaluasi. Kita tahu bahwasanya UNPAD terutama fakultas ekonomi merupakan lulusan-lulusan yang telah terseleksi dengan baik, telah terseleksi dan merupakan orang-orang yang terpilih di Indonesia ini. Dan karena kita merupakan salah satu fakultas unggul di Indonesia, oleh karena itulah kita di sini mengapresiasi para calon mahasiswa yang terbaru tersebut untuk kita apresiasi baik kemampuan dan kelebihan mereka. Lalu untuk yang kelima yaitu melalui kelima ini kita ingin menanamkan kebermanfaatan dan makna berkelanjutan di penelitian kelima ini supaya nanti itu kelima berakhir ada makna yang bisa diambil dari kelima tersebut. Next. Di sini itu ada 5 poin, mungkin bisa lihat yaitu pertama tadi karena tadi sudah saya menjelaskan visi dan misi. Kemudian berlanjut kepada tujuan yaitu pertama membangun awareness mahasiswa baru. Ini penting karena mahasiswa baru itu penting untuk mengerti bagaimana kampusnya. Lalu yang kedua membangun kesadaran kompetensi yang ada setiap diri mahasiswa. Mahasiswa kebanyakan mereka belum mengenal apa kemampuan dan kekurangan mereka. Mereka juga belum mengenal banyak tentang potensi diri mereka dan passion mereka. Dan yang ketiga yaitu saya pengen membangun budaya kreatif, kritis dan continuous improvement. Kita tahu bahwasanya Bandung itu terlalu identik dengan kreatif. Oleh karena itu saya masukkan dalam tujuan itu kreatif. Lalu menambahkan yang kritis dan continuous improvement. Lalu yang keempat membangkitkan semangat kontribusi dalam bingkai tridharma perguruan tinggi. Ini sudah pasti seperti tadi misi yang saya sampaikan. Lalu bentuk mahasiswa baru yang mencoba peduli, berani dan siap korban untuk mati cinta. Pada video yang sebelumnya saya telah buat, saya juga menyampaikan bahwasanya kita akan bentuk mahasiswa yang berjuang peduli, berani dan siap berkorban untuk mahasiswa. Next. Yang pengen saya sampaikan melalui P5 nanti yaitu ada 3. Pertama itu mahasiswa baru yang berkarakter seperti apa, yaitu peduli, visioner, profesional dan berani. Lalu yang untuk berbudaya memiliki budaya yaitu kreatif, kritis dan continuous improvement. Lalu kemudian juga menciptakan mahasiswa yang bisa berprestasi di lingkungan lokal dan nasional dan baik juga internasional, baik itu akademik maupun akademik. Next. Tema yang saya angkat untuk tahun ini yaitu make action with your passion. Alasan ini saya terinspirasi dari setelah saya berdiskusi dengan banyak teman saya yang ada dari luar kampus FP juga dan teman-teman juga yang telah saya diskusi tentang P5 ini, maka tetapkan tema itu make action with your passion. Oke, next. Nah, latar belakang itu pertama, jadi latar belakang tema itu yaitu pertama kurang desakannya makna keberlanjutan dari hidup P5. Seperti kita tahu bahwasanya setelah P5 berakhir tidak ada makna yang berkelanjutan atau fungsi dari P5 tersebut yang dirasakan oleh mahasiswa baru ketika mereka nanti itu melanjutkan karir mereka di kampus. Lalu ada poin yang ketiga yaitu masih banyaknya mahasiswa belum mengetahui apa konten yang ada dalam IBK mereka seperti saya sampaikan tadi. Lalu yang keempat masih banyaknya mahasiswa yang buta dengan apa yang ambil di dunia kampus nantinya. Oke, next. Sasarannya itu mahasiswa baru PP4 2014. Next. Nah, untuk parameter kuantitatif ini di sini saya mencantumkan yaitu menargetkan 90%. Untuk tahun ini setelah saya cari informasi di situs SBMPTN dari 4 langsung bahwasanya FP4 akan menerima 330 mahasiswa. Nah, target saya untuk parameter kualitatif keberhasilan P5 nanti itu 90% dari 330 tersebut mengikuti P5. Nah, untuk parameter kualitatif nanti itu di setiap bagian acara mahasiswa baru bisa masukkan esensi dari setiap bagian acara tersebut. Terus next. Untuk tempat sendiri yaitu pertama sudah pasti Geraha Sanusi Hadijaya. Lalu yang kedua itu lingkungan sekitar kampus IPB, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus nantinya. Next. Nah,
masuk ke konsep acara yang paling utama dari meeting ini. Oke, silakan di next. Nah, seperti yang tahun sebelumnya, konsep acara itu saya memberikan seperti poin-poinnya aja. Pertama itu forum group discussion, lalu juga seminar, lalunya bersosial. Nah, di sini saya dalam konsep kelima nantinya saya ingin ada terobosan baru di kelima nanti. Silakan di next. Nah, ini terobosan baru yang pengen saya buat di kelima nanti. Silakan dilihat. Pertama itu nanti itu saya pengen bahwasanya kelima nanti itu ada lomba debat ekonomi, sehingga nanti itu para mahasiswa baru ketika mereka masuk di kampus FB, mereka ditantang gitu untuk memiliki mental yang bisa bersaing dengan teman-teman mereka. Jadi mereka telah diberikan yaitu shock terapi pada mereka, bahwasanya mereka harus bisa survive dan bisa menghadapi persaingan yang ketat di FB. Itu pertama nilai yang pengen saya sampaikan lewat lomba debat ekonomi. Nah, lalu nanti itu juga ada sertifikat kelima. Di sini saya pengen nanti itu membuat sistem penilaian kepada seluruh mahasiswa baru di P5 nanti yang mengikutinya. Nah, mereka nanti itu diberikan nilai, mungkin nanti itu ada divisi acara yang akan membuat poin-poin itu dari mana. Terus nanti itu ada penilaian. Jadi nanti itu akan ada mahasiswa nanti itu memiliki poin yang misalnya paling tinggi atau misalnya rendah, tergantung bagaimana kearifan mereka di P5 nantinya. Nah, itu tujuannya buat apa? Tujuannya itu nanti itu buat supaya nanti itu para mahasiswa baru, bagi nanti para PSO maupun juga bagi HIMA, mereka bisa menggunakan sertifikat P5 yang memiliki nilai ini sebagai patokan atau referensi mereka dalam menerima atau open recruitment anggota baru nantinya mereka, baik itu di himpunan maupun di PSO. Sehingga itu saya pengen sampaikan tadi kepada teman-teman semua di sini, kenapa saya pengen, inilah makna keberlanjutan dari P5. Jadi melalui sertifikat ini poin nanti itu panitia P5 akan buat poin-poinnya. Nah, dan nilai penilaiannya, nilai kesimpulan yang akan digunakan sebagai makna keberlanjutan atau fungsi keberlanjutan dari P5. Sehingga nanti itu mereka masuk PSO, misalnya ke pengurus PSO itu mau mereka itu bisa menjadikan sebagai patokan referensi mereka. Jadi dia makna keberlanjutan dari P5 yang saya maksud. Nah, lalu untuk video visualisasi mimpi, saya pengen nanti itu mahasiswa FEB 4 mereka tuh memiliki impian yang tinggi, dan seperti kata Soekarno, mereka impian kamu setinggi langit. Nah, maka nanti ketika kamu jatuh, maka kamu akan jatuh di bintang. Jadi saya di sini pengen para mahasiswa baru itu membuat itu video visualisasi mimpi. Jadi mereka itu dalam bentuk kelompok nantinya. Nah, dalam durasi bentuk itu dari 5 menit sampai 7 menit. Tujuannya supaya mereka bisa nanti itu mereka bisa menyampaikan apa tujuan dan mimpi mereka di FP nanti. Mereka ingin menjadi apa? Mungkin nanti menjadi seorang pejabat atau CEO atau menjadi apa. Nah, dalam video visualisasi mimpi ini mereka bisa merealisasikannya. Nah, lalu untuk studi case kampus, boleh dulu sebentar. Lanjut ke studi case kampus ya. Nah, gini, di sini tadi sesuai dengan misi saya pengen menciptakan mahasiswa yang kritis. Nah, dan peduli intinya. Nah, saya pengen nanti itu para mahasiswa baru, mereka tuh nanti diberikan arahan, mereka diberikan sebuah kasus terkait kampus FEB kita. Nah, contoh itu mungkin bisa diambil itu perpustakaan. Kita tahu bahwa perpustakaan itu jam aktif itu cuma sampai jam 4 sore. Jadi banyak mahasiswa yang mengeluh akan hal tersebut. Jadi misalnya bagi mahasiswa yang baru beres jam 5 sore, mereka misalnya pengen minjam buku, mereka nggak bisa. Nah, sehingga saya pengen nanti itu para mahasiswa baru, mereka tuh nanti itu disebar, mungkin nanti mereka akan mewawancari para mahasiswa aktif yang ada di kampus FEB, lalu mereka diminta untuk mengambil kasusnya apa. Nanti mereka membuatkan esai dan solusinya, menyampaikan solusi dalam bentuk esainya. Jadi tujuan di sini yaitu membentuk rasa peduli para mahasiswa baru terhadap kampus mereka. Jadi mereka akan banyak bilang bahwasanya orang tidak akan cinta jika terkenal. Nah, saya akan menyampaikan di sini jika nantinya para mahasiswa baru bisa mengenal permasalahan di FEB, maka mereka memiliki sense of belonging terhadap FEB sendiri. Kebanyakan orang tidak memiliki sense of belonging karena mereka tidak mengenal. Nah, oleh karena itu saya di sini membuat sebuah konsep studi case kampus, sehingga nanti itu para mahasiswa bisa peduli. Dan mungkin nanti itu
salah satu dari solusi mereka bisa kita gunakan nantinya bagi mungkin para pengurus BEM. Lalu yang satu lagi itu buku angkatan FEB 4. Nah, di sini saya sebelumnya itu pada penelitian sebelumnya belum ada yang terlalu buku angkatan. Nah, saya di sini ingin menyampaikan yaitu bahwasanya pentingnya buku angkatan ini gunanya adalah buat kolaborasi FEB. Jadi ini penting, di mana nanti itu para mahasiswa baru mereka itu bisa mengenal orang-orang yang baru mereka tahu, baik itu misalnya dari daerah Sumatera atau Jawa. Nah, melalui buku angkatan ini di sini nanti bisa sampaikan konten berupa biodata dan lain sebagainya. Tujuannya itu buat membuat FEB lebih saling mengenal antara mahasiswanya. Apalagi kan sekarang FEB jauh lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya, 330 orang saja. Nah, lalu yang terakhir itu training. Nah, sesuai dengan tema saya itu nanti make action with passion. Nah, tujuan training ini nanti itu kita akan mengundang pembicara yang terkenal, baik itu pembicara terlatih juga. Nah, nanti mereka diberikan pelatihan tentang apa sih passion mereka, karena banyak mahasiswa baru yang tidak mengenal passion dari diri mereka sendiri, tidak mengenal kelebihan kurang mereka. Oleh karena itulah training ini saya ingin menyampaikan hal tersebut. Oke. Lanjut. Nah, untuk tanggal pesanan sendiri saya berkaca dari tahun lalu. Pada tahun lalu itu yaitu 26 Agustus minggu keempat. Nah, kemungkinan untuk yang tema sekarang pun juga bakal diadakan untuk minggu ketiga atau minggu keempatnya. Saya menentukannya secara general dulu saja, soalnya belum ada keputusan dari rektorat kan terkait tanggalnya. Itu akan sampai 23 Agustus. Next. Nah, pertama itu ada ini tanggal acaranya. Nanti itu ada pre-event, yaitu perkenalan dan tugas kepada mahasiswa baru. Mereka semuanya itu. Nah, tadi saya juga menyampaikan ada prososial. Nanti mereka merencanakan mempersiapkan prososial, lalu mempersiapkan kelompok lomba debat ekonomi. Next. Yang pertama itu menyambung seperti yang kita tahu bahwasanya nanti ada pengambilan oleh guru besar. Nah, di sini saya pengen ada itu seri alumni. Ini sama mungkin dengan tahun yang lalu. Nah, gurunya ini nanti itu buat mengenalkan bos kepada mahasiswa baru bagaimana nanti itu harus berperan di dalam lingkungan kampus, karena mereka merupakan orang-orang yang terberhasil di lingkungan kampus mereka. Karena itulah di sini diminta kepada para alumni untuk memberikan yang tersebut kepada para mahasiswa baru. Lalu yang ketiga itu melaksanakan proyek sosial di tempat yang ya. Nah, lalu buat yang keempat melakukan lomba debat ekonomi. Nah, lanjut ke buat event yang kedua. Nanti ada forum discussion, lalu ada lomba debat ekonomi. Nah, buat seminar sendiri saya tadi belum bilang bahwasanya ada pembicara terkenal. Nah, untuk yang tahun sekarang saya pengennya itu lebih ditambahkan Bapak Panji Pragiwaksono, dan saya juga berencana pengen mengundang Bapak Teguh juga. Karena saya dapat info bahwasanya Bapak Teguh mau mengisi acara jika itu bukan acara komersil, dan terima bukan acara komersil kan. Nah, lalu nanti itu ada perkenalan BEM yang ke-4 atas bulan BESPO. Nah, lalu nanti itu ada finansi proyek sosial mereka. Saya juga gitu nantinya. Lalu buat event ketiga yaitu ada final lomba ekonomi. Lalu nanti ada penghargaan dan reward bagi para pemenang juga semuanya. Dan lalu bagi juga pemenang prososial. Lalu nanti ditutup oleh foto bersama mahasiswa baru video 4 2010. Next. Nah, untuk struktur panitia sendiri, ini saya buat ada tiga VP, Vice President. Nah, untuk VP sendiri nanti saya sudah ada orangnya, yaitu untuk VP pertama setelah diskusi dengan teman-teman saya ada Eti, terus juga ada VP buat VP yang kedua atau ada Lukman juga. Cuman buat VP ketiga belum ada. Lalu juga buat koordinator acara IO saya juga melaporkan itu ada Cia, Aksili Ria, teman saya, dan untuk marketing juga saya dulu mengumumkan udah ngasih tahu ke Devi. Nah, jadi untuk struktur panitiaan untuk para yang OCP dan VP itu nanti jika bisa siap terima telah ada beberapa orang yang tersedia. Jadi saya tidak, ya ini pengenalan saya. Lalu lanjut. Lanjut next. Buat tugas mahasiswa nanti itu ada tugas yang dijadikan tugas kelompok. Pertama itu tadi itu membuat video presentasi mimpi. Next. Nah, yang tugas ini video tadi, nanti itu para mahasiswa baru diminta buat
bikin esai ekonomi. Ini sama seperti 2 tahun yang lalu. Lalu nanti juga ada studi kesan tadi, lalu buat buku angkatan. Nah, buat buku angkatan sendiri, saya ada bahasanya itu 100 orang saja, tidak harus 330 orang mahasiswa FEB. Next. Nah, untuk anggaran sendiri, saya berkaca dari tahun lalu. Jadi saya dari proposal, bahwasanya dana total masukan itu 106 juta. Nah, ini bisa dilihat bahwasanya ada nanti dari skema FEB ada 400 ribu, dari dekan 2 ada 50 juta, dan juga iuran mahasiswa 35 juta. Lalu ada juga dana usahanya. Dan dana usaha yang saya tetapkan itu 50. Next. Nah, untuk pengeluaran sendiri ini itu untuk kesekretariatan 30.000, lalu ada juga semuanya itu bisa dilihat di sini, yaitu total pengeluaran 50 juta. Oke, next. Oke. Sekian, terima kasih atas kesempatannya. Presentasi saya tutup sampai ini. Sekian, terima kasih.